Bang, ampun lah bang. Lu pokoknya jelasin semuanya. Ampun lah bang, jangan Udah. ampun gua bang. Udah lu pokoknya harus Gua ngomong nggak jadi di sini. dapet duit bang. Udah lu diem. Pokoknya lu ngomong semuanya di sini ya. Awas lu. Kalau lu bohong, awas lu ya. Iya bang. Ini gua laporin polisi lu semuanya. Sampai akhirnya gua ketok pintu rumahnya Ibu Lasmi. Ibu Lasmi keluar, dia juga kaget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Mas? Bu. Ibu lihat kan? Saya minta ibu jujur saat ini. Ibu kenal sama dia kan? Tidak. Ibu nggak usah bohong. Saya tidak kenal dia. Lu ngaku. Siapa yang nyuruh? Ngaku lu. Dia yang nyuruh bang. Emang ada buktinya? Ada. Mana? Ini di chat saya. Sekarang ibu jujur. Ibu yang nyuruh dia kan? Udah. Bu. Ibu. Ini kelihatan mukanya Ibu Laksmi ini bohong. Gue paksa dia, gue suruh dia ngaku. Pelan-pelan akhirnya dia ngaku. Kita mau menyelesaikan baik-baik, Ibu tolong jujur sama saya. Ibu, atau mau saya laporin ke polisi, Ibu? Jangan, Mas, jangan. Ya tapi tolong dong, Ibu jelaskan kenapa Ibu ngaku ini. Habisnya saya kesal, Mas. Nuni bawa kabur suami saya. Lagian Nuni duluan yang main-main seperti begitu. Maksud Ibu apa duluan? Dia kan mengilmu supaya nggak mengambil suami saya. Dan saya juga pengen merebut suami saya balik lagi. Ilmu gimana Ibu? Ibu Nuni udah jelas-jelas gangguan jiwa. Anaknya juga sepolos itu. Nggak mungkin Ibu ngelakuin seperti itu dia itu. Si Nuni itu pura-pura gila di depan anaknya, tahu? Biar dia nggak ketahuan kelakuannya dia merebut suami saya. Sakit hati ternyata Ibu Laksmi ini. Dia ngerasa suaminya direbut sama Ibu Nuni. Jadi menyerang dia dengan melakukan hal-hal yang aneh-aneh itu dilakukan sama Ibu Nuni duluan. Ibu buktinya apa? Gak boleh Ibu nuduh seperti itu loh. Dosa loh Ibu. Saya tahu siapa Tiwi dan saya tahu siapa Ibu Nuni. Dinas sosial sendiri yang bilang kalau Ibu Nuni itu gangguan jiwa. Gak mungkin dia bisa ngelakuin itu Ibu. Itu pura-pura si Nuni itu, Mas. Pura-pura gila. Pura. Ya, karena dia takut ketahuan dengan anaknya. Dia tuh ngilmu. Untuk jualan di warungnya aja dia ngilmu pakai panglaris segala. Kalau Mas mau tahu, periksa kamarnya si Nuni. Kamar Ibu Nuni? Ya, Ibu nggak bohong? tidak. Ngapain saya bohong? Yaitu muridnya Kimangun Jagat, tahu? Ibu kalau bohong, ini fitnah Bu, nggak boleh loh. Udah Mas, saya nggak ngerti Mas, nggak tahu lah. Saya ngomong apa adanya. Ibu sebentar, Ibu. Cuman ini bener nggak sih? Ada ya orang sampai berusaha ngirim hal yang aneh-aneh sampai mau dicelakain gara-gara iri dan cemburu. Bawa aja, ya udah dari bawah aja. Kita langsung aja ke tempatnya, ya Ibu Nuni ya. Yuk ke rumahnya Tiwi yuk. Pas sampai rumahnya Tiwi, gue ngeliat kondisinya Tiwi ini lemas, mukanya pucat. Gimana? Tiwi nggak apa-apa ini? Udah Bener nggak apa-apa? Tadi kenapa sih? Dia sempat kayak sakit perut gitu ya. Iya. Pertamanya aku kira kan asam lambung, tapi katanya dia kayak tusuk-tusuk gitu perutnya. Tusuk-tusuk? Iya. Terus sekarang? Terus aku tadi minta orang nolongin. Dia sempat muntah juga, udah enakan ya sekarang. Ditolongin orang? Tapi ada yang aneh Kak. Apaan? Nah, tadi pas dia muntah ada benda tajam gitu Kak. Benda tajam mana? Ini bener deh mulutnya dia? Iya, aku juga baru pertama kali lihat sih, nggak paham. Astagfirullahaladzim. Kenapa itu bisa terjadi? Ada apa ini? Jadi gini, ini ada hubungannya sama istrinya Pak Kohar. Itu beneran Kak? Jadi selama ini ibu kamu sama istrinya Pak Kohar ini ribut. Yang katanya ibu kamu, ya mohon maaf ada selingkuh sama Pak Kohar. Dan ini masa dibilang katanya ibu kamu ini pura-pura gangguan jiwa.
Terus kenapa pura-pura gitu kan? Iya, kenapa harus pura-pura? Katanya untuk ilmu supaya kamu nggak curiga. Jadi warung itu katanya karena pesugihan. Ya nggak masuk akal kalau dipikir logika nggak masuk akal. Kaget dia di situ. Reni kaget, Tiwi juga kaget. Kamar ibu kamu mana? Yang biasa dia tempat tidur. Di sini? Kamu pernah bilang dia berhari-hari nggak pernah keluar. Iya. Jadi istrinya Pak Aku hari ini, Bu Lasmi ini bilang, kalau pengen tahu semuanya, ada di kamar ibu kamu. Udah Kak, sekarang gini ya. Yaudah, aku kalau- bener-bener nggak percaya. Sekarang buktiin aja ke aku. Ya aku juga nggak percaya, ini Kita sama semua- nggak Ya percaya. udah, ayo kita buka aja. Ini dikunci, kuncinya mana? Dia di bawah ibu. Nah, berarti Dobrak aja deh. nggak apa-apa bener ini. Dobrak aja. Terpaksa kita dobrak, berkali-kali kita dorong nggak bisa-bisa sampai akhirnya kita dobrak di situ. Kita coba cross check di bawah kasur, kita cek lagi di ujung kamar, kita cek lagi di bawah meja, nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya gue naik ke atas lemari dan gue lihat, astagfirullahaladzim. Azim, ibu. Ini foto ibu kamu? Iya, ini ibu aku. Ini bapak kamu? Bukan. Bukan bapak Ini kamu? kayaknya Pak Kohar itu kan. Ya Allah ibu. Ini. Aku bener gak nyangka. Ibu main-main. Pikir ini hanya mimpi. Aku percaya sama ibu. Aku udah percaya sama ibu. Ibu malah kayak gini sama mama. Aku malu bu. Aku malu. Punya ibu kayak gini. Syok di situ. Ibunya ternyata memang pernah sering malahan melakukan hal yang aneh-aneh di situ supaya bisa deket sama Kohar. Jadi semua perempuan itu emang benar. Dia pasti punya alasan kenapa dia ngelakuin ini. Alasan apa yang bisa menghalalkan cara kayak gini? Jangan-jangan tuh Bapak tuh mati gara-gara ibu. Gara-gara diguna-guna. Jangan-jangan aku habis ini Kak korbannya. Jadi nggak mungkin seorang ibu melakukan itu terhadap anaknya. Ibu kamu sayang sama kamu, nggak mungkin. Ibu kamu mau nyelakain kamu sendiri, nggak mungkin. Tapi ibu bisa celakain Bapak. Ingin kau sadari berat hati. Ibu kamu ngelakuin ini pasti punya alasan. Mendingan kita ketemu sama dia. Sebelum dia tersesat lebih jauh lagi, sebelum dia kenapa-kenapa, kasihan ini. Dia berguru sama, mendingan kita bantu dia. Cuman kamu yang bisa nyadarin dia, aku nggak mungkin bisa, Wi. Nggak mungkin. Kita ini orang lain, cuman kamu anaknya. Kamu yang sayang sama dia, kamu harus bisa. Setelah tim cross check dapat informasi dari Ibu Lasmi, Mbak Mangun ini ternyata tinggalnya di Sukabumi. Karena jauh tempatnya, akhirnya TV kita suruh istirahat dulu sampai keadaannya baik kan. Berapa hari kemudian dia ngabarin dia siap melakukan pencarian. Tim cross check ke Sukabumi, cari alamatnya Mbah Mangun. Sampai akhirnya sampailah di suatu desa terpencil. Dekat hutan, kita menuju ke sana, hutannya tambah lebat di situ. Pak, jalannya berbatu-batu ya Pak ya? Ya begitulah. Ini hutan nih Pak, kan kiri hutan nih Pak. Masalahnya dari tadi kayak kotak-kotak. Hutan nih Pak, kayaknya hutan gelap banget nih. Nggak kelihatan apa. Gue ngeliat apa tuh? Coba lampunya terangin Pak. Apa sih? Coba tuh tadi ada putih-putih. Kaget gua di situ. Gua pikir kameramen ini bercanda. Pas kita cari sekelebatan itu, tiba-tiba. Pak Anu, jangan bercanda dulu Pak. Kenapa nggak bisa nyala? Nggak tahu saya juga. Coba starter. Oh jangan main. Ini tengah hutan loh, jangan bercandaan loh. Nggak bercanda man. Gue takutnya itu orang yang kita Apa? cari. Saya itu biar- Percaya kan lu? Udah banyak doa aja, yuk cabut dari sini. Masih jauh nggak rumahnya Mbah itu, Mbah Mangun masih jauh nggak? Yuk cabut deh. Tuh udah nyala tuh mobil. Ini suasana udah nggak karuan. Sampai akhirnya kita memberanikan diri untuk melanjutkan pencarian.
Begitu kita sampai rumahnya Mbah Mangun katanya. Berkali-kali kita ketok nggak ada yang jawab. Gak ada orangnya, Kak. Nggak, dia nggak ada bunyi apa-apa. Ini juga gelap kayaknya deh di atas. Tuh gelap. Lampunya nggak nyala. Lampunya nggak nyala. Ini coba kamarnya atau apa? Pas gue coba cross check ke belakang rumahnya, ternyata keluar seorang di situ. Bapak-bapak pakaian hitam-hitam. Pak, numpang nanya Pak. Ya, Ini rumahnya Mbah Mangun bukan? bukan. Siapa kalian? Ngapain ke sini? Hah? Enggak, ini Bapak Pergi siapa? kalian! Pergi saya bilang. Loh, saya mau bertamu baik-baik kok, kenapa Bapak marah-marah? Dia nggak jelasin siapa dia, Mbah Mangun itu apanya dia nggak jelasin. Tiba-tiba dia ngusir kita semuanya dan klien kita, Tiwi, inget. Ini Kak, yang fotonya ada di kamar ibu aku Kak. Ah, Suami Ibu Lasmi. Iya, berdua sama. Iya Kak. Oh ini orangnya benar nih. Apa? Dia nggak boleh kabur, dia panik, dia takut, kita ancam. Kalau lu nggak mau ngaku, gua antar lu ke kantor polisi. Hah? Bapak ngaku nih, ibu saya di mana? kalian jangan ganggu Nuni. Pergi. Ganggu apa? Saya anaknya, Pak. Dia lagi nuntut ilmu di sana. Nuntut ilmu apa? Saya perlu tahu, saya anaknya, Pak. Kalau kalian ngotot, kalian saya antarin. Tapi tanggung sendiri resikonya. Udah gua udah nggak peduli nih. Semuanya sudah nggak sabar pengen ketemu sama Ibu Nuni. Ya udah, Pak, anterin aja, Pak. Kita sanggup kok. Auranya nggak enak sama sekali tempat itu. Bau busuk di situ sepanjang perjalanan. Sampai akhirnya kita ditunjukkan ke suatu tempat. Di situ ada sungai dan ternyata... Astagfirullahaladzim. Istighfar! Ngapain ini? Astagfirullahaladzim. Itu ibu saya, Pak. Tapi itu urusan sama saya. Ibu saya, Pak. Kita ada urusan sama perempuan itu. Ibu, sadar, Bu. Ayo, Bu, kita sama-sama, Bu. Bangun bareng, Bu. Nggak usah kayak gini, Bu. Ini dosa, Bu. Tapi ibu sengaja untuk menunjukkan ini. Ngapain, Bu? Ibu ingin kamu bahagia, nak. Aku nggak perlu, Bu. Bahagia kayak gini. Ibu, kamu sudah berkorban buat kamu. Terus habis itu siapa aku yang jadi korban? Hah? Ibunya ternyata melakukan ini semua buat Tiwi. Tapi caranya salah. Dia memakai ramuan-ramuan tertentu supaya kita suka makan di warung itu. Dia berusaha untuk mencelakain Ibu Laksmi supaya deket sama Pak Kohar. Tiwi kenapa? Ku pikir ini hanya mimpi. Jangan ambil anakku lagi. Tolong. Tanpa hadirmu lagi. Ada Habis ibu, Tiwi. Ibu harus pergi. sesali. Tiwi berusaha untuk mengajak ibunya insaf. Tapi ternyata ibunya punya pilihan sendiri. Ibunya ini takut kenapa-kenapa. Takut kalau ilmunya ternyata ya, meminta korban Tiwi. Astagfirullahaladzim. Demi kamu, Tiwi. Ya udah, kamu bahagia.